Siapa saksinya kalau kamu pernah satu gereja sama Tasya? Lu jelasin lagi lah. Gua malas gua ngejelasin berulang kali, lebih baik dari orangnya. Teman-teman, saya dulu itu di gereja Mesianik satu jemaat dengan si Tasya ini. Si Tasya ini dulu adalah rekan jemaat saya. Bener enggak Tasya? Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Matius 5:37. Silakan klarifikasi. Aduh capek banget gua klarifikasi mulu. Soalnya banyak yang nanya, Nandar pembohong, mana ada kamu satu gereja dengan Tasya. Si Tasya yang klarifikasi. Silakan. Karena kau memang pendusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Silakan diklarifikasi. Ya gini, emang ada berapa sih penonton lu? Ada 850. Banyak kali ya. Ntar dulu aku cakep-cakepan sedikit tuh. Dasar siapa tahu ada om yang kaya kan. Silakan Tasya. Bener nggak? Banyak Kristen yang menuduh aku, Nandar bohong, Nandar tidak pernah di gereja. Ya, kamu ngaku-ngaku temannya si Tasya juga tidak pernah mengatakan begitu. Silakan sekarang kamu klarifikasi, benar atau tidak? Oke, gini. Nandar itu memang di gereja Mesianik dulu di Jakarta. Di Jakarta mana ya? Jakarta Selatan itu, tapi saya tidak tahu di mana itu, saya lupa ya. Tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya. Jadi tahun 2013 saya itu memang satu gereja dengan si kumis yang nggak punya kumis ini. Itu. Terus dia juga kasih kerudung. Mana kerudungnya? Kerudung putih ada mana di bawah. Kerudung? Mana kerudung ada yang di aku bawah, kasih? Ada di bawah. Males. Males gue mau ambilnya. Iya, terus ya apakah dulu gini? Apakah dulu gua aktif di gereja? Silakan diklarifikasi. Nggak tahu juga sih saya kalau soal itu. Kan lu sering lihat gua, gimana sih lu? Ya enggak, maksudnya kan saya lupa. Orang kan ya jangan pura-pura lupa. Kemarin bilang aktif, sekarang nggak aktif gara-gara. Ya kan dulu kan kalau masuk gereja itu kan yang saya ingat itu kan saya cuma hanya aktif sebagai jemaat aja di situ. Iya, maksudnya lu lihat gua apa enggak aktif ya, lihat. Iya, jadi tuh, dia dulu ini sebenarnya dia kurus, ireng. Udah ireng, kurus, hidup lagi. Iya kan? Udah ireng, kurus, kere, hidup lagi itu. Iya, memang dulu gua kurus banget. Tapi sekarang otot gua gede kayak Aderai. Nah, bertanya apa saya mau diskusi nih. Darah haid kenapa sih ada di kitab suci? Oh, kita mau diskusi nih. Iya, saya penasaran. Alumni gereja Mesianik ini kita mau berdiskusi. Iya, boleh lah. Tapi jangan lari ya. Saya bertanya, saya bukan berdiskusi, saya mau nanya doang. Ya harus berani ditanya juga dong. Jangan. Orang bertanya itu nggak perlu ditanya. Orang bertanya itu berarti kan perlu jawaban. Apa pertanyaanmu? Darah haid kenapa harus ada di kitab suci? Oh, berarti kamu nggak ngerti Torah. Saya tidak dibayar. Masa Nandar, jelasin dulu, masa kau bayar saya kah? Masa saya disangka saya bayar? Jangan tuntung ini. Ya, ini Tritunggal ini. Teman-teman, kita saya ini Kristen, mana ada saya bayar dia. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan saya membayar dia, saya itu meskipun teman sama dia di gereja dulu, saya berdebat sama dia, kita bersoal jawab, tapi dia selalu kabur kalau sudah kepepet. Iya, betul. Jadi saya itu tidak dibayar sepersen pun. Bahkan cintanya aja saya tolak kok. Jadi saya itu tidak dibayar. Ya, teman-teman, dulu dia satu gereja sama saya. Dulu. Saya mau bertanya, Bang. Ya, gini loh, baik dalam Quran, sahabatku. Makanya gini loh, salah satu ini aku sebagai ini input buat kalian ya. Jadi orang-orang Kristen ini terbiasa dengan terjemahan satu. Mereka lupa dengan Torahnya. Kamu coba sekarang aku tanya begini. Kamu tahu nggak? Jawab dulu. Ya enggak. Ini jawabannya.
Ini jawabannya, makanya ini sebagai sebuah pengetahuan, kan sudah aku bilang ini input buat orang-orang Kristen. Kamu tahu nggak Torah itu ada berapa bagian? Taurat. Iya, Torah itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Taurat. Indonesianya. Taurat 5. Itu jumlah kitabnya. Yang aku tanya bagian. Apa bagiannya? Bagian apa? Nah, nggak tahu kan? Nih gua kasih tahu. Torah itu ada 5 kitab. Itu yang kamu jawab itu. Yang saya tanya bukan jumlah kitabnya. Yang saya tanya berapa bagian Torah itu. Torah itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah Torah Seve Alfe. Torah Seve Alfe itu adalah namanya apa? Torah lisan. Ya. Yang kedua Torah lisan. Astagfirullahaladzim. Torah lisan nggak tahu. Kalau Torah lisan apa itu? Apa lisan? Iya, makanya gua mau menjelaskan, lu diam dulu. Enggak, gimana masa mesianik darah haid masa langsung? Iya, ini jawabannya. Ini jawabannya, diam dulu. Oh iya. Kamu kan bertanya nih, kenapa darah haid ada dalam Quran? Saya jawab, inilah kedangkalan teman-teman Kristen, dangkal di dalam sejarah, dangkal di dalam teologi, dan dangkal di dalam kitab suci. Saya bilang, ayat tentang haid itu berkenaan dengan seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW melalui istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Al-Quran diturunkan sebagaimana asbabun nuzulnya. Ada sebagian besar Al-Quran itu diturunkan karena asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu turun. Ada orang yang bertanya tentang darah haid, darah nifas, itu turun ayat itu. Menjawab permasalahan umat. Ada yang bertanya, makanya turun ayat tentang haid. Sabar dulu, ini aku yang lagi menjelaskan. Lu kan bertanya, bukan mendebat gua. Pakai waktu. Oh, mau berdebat ya? Biar nggak ngerocos terus. Baik. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi ini dari perspektif Islam dulu ya. Ntar lu, muka lu kayak sedih banget sih muka lu. Nggak ada koin dari tadi, makanya sedih gua. Muka orang-orang susah. Nggak ada koin, sedih aku Oh, sedih. Bercanda teman-teman ya. Nggak ada koin jadi sedih, bercanda. Saya aja tidak dapat koin dari 00 terus, nggak bahagia aja gua. Iya, bercanda. Tuhan itu yang memberi damai sejahtera. Makanya bercanda gua. Iya. Lu mau bahas apa sih sebenarnya? Mau bahas muka gua atau mau bahas apa? Iya, lanjut. Lu lari kemana-mana. Iya, lanjut. Jadi ketika ada ayat yang berbicara tentang haid di dalam ayat Quran, itu asbabun nuzulnya ada orang yang bertanya tentang bagaimana darah haid, bagaimana darah nifas itu. Jadi Al-Quran itu turun, ya, ada sebagian besar itu ayatnya berkenaan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbab itu sebab, nuzul turun. Jadi ada sebab turunnya. Kalau hadis ada asbabul wurud. Ya, kalau Quran ada asbabun nuzul. Jadi sebabnya itu ayat berbicara tentang haid, ada orang yang bertanya tentang darah nifas, darah haid begitu. Nah, yang kedua, saya mau ngasih input. Kenapa orang Kristen bertanya sesuatu sebenarnya sudah dibahas di dalam kitab suci mereka. Ya, makanya saya bertanya kepada si Tasya ini. Tasya, Torah itu kan ada 2 bagian. Yang pertama adalah Torah Seve Alfe, ya. Torah Seve Alfe itu adalah Torah lisan. Itu mencakup semua permasalahan yang ada. Kalisa, makasih Kalisa. Kalisa gak usah repot-repot, Kalisa, bercanda aku. Ya. Yang kedua, enak kan kalau PK dengan saya kan kau banyak koin kau. Malah bahas koin lu gak sah? Lu malah bahas koin pribumi begini. Orang Cina itu dilawan sama orang Cina itu pasti seneng mereka. Pasti begitu kan. Apalagi kalau orang Cina yang Kristen begini, pasti jadi makanan yang enak-enak mereka. Itu kan malah rasis. Emang kenapa kalau kamu orang Cina? Ya enggak, biasanya anti, ada yang mereka anti. Mana ada, Islam itu tidak pernah anti dengan orang Cina, dengan orang Arab, dengan orang mana, enggak ada. Islam itu, saudaraku, perhatikan, teman-teman, ini dia itu satu gereja dengan saya. Dulu dia pernah aku traktir itu, dulu es teh manis dulu. Perhatikan saya. Di dalam Islam itu, kemuliaan itu hanya karena ketakwaan. Kalisa, terima kasih Haryanto. Inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena kamu Cina, bukan karena kamu Jawa, Sunda, Batak, Konghucu, bukan.
Konghucu agama, sorry. Aduh, kok Konghucu sih. Jadi kemuliaan kayaknya error kau ya. Kemuliaan Tumben ya, seorang nandar apologet yang terkenal, yang suhu viral itu ternyata ada kesalahan juga. Loh, itu kan kesalahan suku. Ini Islam, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu tidak pernah memandang kamu apakah kamu dari suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Papua, suku Asmat, suku Cina, suku apa, enggak pernah itu. Allah hanya memandang inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di sisi kamu bukan karena perempuan atau laki-laki, tetapi karena ketakwaannya. Begitu. Jadi kamu mengatakan kami suka membeda-bedakan suku, enggak ada. Mentang-mentang lu Cindo. Kenapa kalau lu Cindo, saya tanya? Ya, banyak yang sensi. Mana ada yang sensi? Oh, ngawur loh. Banyak yang sensi, banyak yang naksir. Saya juga bingung. Orang enak di komen saya itu pada minta kawin mulu sama saya. Heran. Waduh. Mana minta nikah, lamaran, apalah. Emang ini orang-orang Islam itu kurang ya cewek-cewek cantiknya. Loh, itu sampai yang sebentar. Yang ngajak lu kawin itu cowok Kristen bukan cowok Muslim, Dudul. Bukan Muslim. Pedean lu, Tasya. Lydia. Apa? Gak usah pakai nama Tasya lu, Lydia aja. Janganlah, nanti orang pada tahu. Loh, kan gua temanmu, makanya nama aslimu tuh Lydia bukan Tasya. Sebenarnya Tasya juga namanya sih. Cuma Tasya, maksud aku nama saya tuh panggilan Tasya. Oke, gini aja. Ini nama asli saya tuh Lydia Natasha Pesik. Iya, saya tahu itu Lydia Natasha, gue tahu. Cuma gue lebih Jadi suka manggil kalian mau kirim rekening, nah carilah nama Lydia Natasha Pesik. Oh, biar dia mau nama rekening nih kayaknya. Bercanda. Kan banyak Tritunggal nih mengatakan. Mana jawabannya tadi? Iya, udah dijawab tadi. Udah jawab. Gini. Nggak nyambung. Baik. Kenapa sebuah kitab suci itu kitab suci itu harus ada kata darah? Nah, emang dalam kitab sucimu nggak ada kata darah? Darah haid bukan, ada darah juga ada, cuma maksudnya darah haid. Jadi darah haid ini ditulis dalam kitab suci bahwa kalau ketika darah haid itu adalah kotor, tidak boleh berhubungan. Itu kan adalah sesuatu yang perlu pakai logika aja. Kalau kita memang punya akal dan punya logika, itu kita bisa berpikir sendiri. Karena naluri manusia itulah yang mengajarkan itu sendiri tanpa perlu harus membaca tentang kitab suci itu. Gimana? Oke, baik. Saya bacakan ayatnya saja ya. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-22. Ayat ke-222. Quran surat 2 ayat ke-222. Ya, apa? Ya, sabar. Ya. Kalau kayak sedih sekali Nandar. Dari tadi gua nggak sedih, Dudul. Siapa yang sedih? Jangan framing. Enggak, muka lu kayak kekurangan damai sejahtera. Mana ada. Dulu waktu kau tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu sukacitamu, tersenyum terus gitu. Ini kayak mukanya gitu kayak gimana ya? Apa mungkin tanda-tanda penuaan dini kayak Lu itu suka framing. Dulu lu mengatakan tadi framing? Lu mengatakan enggak gini. Tadi bener nggak lu mengatakan ketika saya dulu di gereja Mesianik berjemaat dengan lu, gua aktif di gereja Mesianik, lu mengatakan dulu gua kurus, tidak kurus kering, ya, tidak ganteng dan lain sebagainya. Lah sekarang malah beda lagi ceritamu. Hah? Beda apa? Sekarang gua tanya nih, perbedaan gua waktu di gereja dengan saya apa? Sekarang apa bedanya? Bedanya agak gemuk-gemuk sedikit. Oke, perbedaan yang pertama agak gemuk sedikit. Berarti dulu gua kurus. Berarti dulu gua dalam ketidakbenaran sehingga pusing mikirin Tuhan ini ketiga. Itu kan karena tapi Mesianik kan nggak pernah mengajarkan tiga Tuhan. Loh. Iya, Mesianik itu mengajarkan tentang satu Tuhan, yaitu Unitarian, ya kan. Maksudnya kalian itu memikirkan tiga Tuhan. Nggak ada seperti itu. Nggak, Mesianik.
Mesianik itu mengajarkan tentang gini loh. Mesianik itu adalah tipologi Kristen, teologi Kristen, mohon maaf, teologi Kristen yang mengajarkan tentang Sang Mesias, menitikberatkan Sang Mesias. Jadi orang-orang Kristen Mesianik itu lebih kepada teologi kemesiasan. Paham nggak? Jadi orang-orang Yahudi gini. Orang-orang Yahudi versi Kristen kalau Mesianik. Masa lu nggak ngerti Mesianik? Nah, gua kasih tahu sama lu. Gua kasih tahu lu. Si Edis itu gereja Mesianik. Mana ada Edis Mesianik? Si Edis itu Mesianik. Aduh. Dikasih tahu. Oke, gua bacakan ayatnya nih, Tasya ya. Mana? Nah, ini. Tapi kok di sini ada apa sih itu Nandar? Dulu kan nggak ada kayaknya. Dulu itu dia di sini kayaknya nggak ada nih. Waktu dia masih jadi Kristen ya. Mungkin karena dia ini akhirnya dia jadi masuk ini. Gini. Kita lihat ya. Ya, Tasya nih lihat saya. Ini ayatnya ya. Ini gua tanya, gua bacakan nih asbabun nuzul terkait ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa jika wanita orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau memberinya makan dan tidak mau menidurinya. Maksudnya, maka kemudian sahabat SAW menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat. Jadi dalam Quran itu ada asbabun nuzulnya. Maka mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, maksudnya tidak menyetubuhi. Dan janganlah kamu mendekati mereka, maksudnya menyetubuhi ya, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah apa saja selain berhubungan badan, maka berita ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, orang ini Muhammad tidak meninggalkan suatu perkara pun dari urusan kita kecuali menyelisihinya. Begitu. Jadi kalau orang Yahudi itu lebih parah di dalam Torah CBLP. Kalau wanitanya itu gini, kalau seorang istri dari Yahudi, ya kalau Yahudi klasik, itu kalau misalnya istrinya haid itu dipindah kamarkan, diasingkan. Tapi dalam Islam tidak. Di dalam Islam itu kalau istri haid, yang nggak boleh dilakukan adalah berhubungan suami istri. Begitu Tasya. Tapi kalau dalam Torah CBLP kau lihat di dalam Targum Yonatan, kalau orang Yahudi istrinya haid itu dipisah kamarkan, dianggap najis. Kalau dalam Islam tidak. Di dalam Islam itu wanita dianggap mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mataun, dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Begitu jawabannya. Sudah. Banyak kali kau bicaranya. Paham. Oke, gini. Kok lu aja yang bertanya? Kok lu aja yang bertanya? Kok gua nggak boleh? Ya enggak, maksudnya kalau lu bertanya ngapain? Kan aku bilang. Karena untuk orang-orang bodoh itulah yang perlu bertanya. Kan emang kau bodoh? Enggak kan? Baik, gini aja gini. Bertanya. Enggak usah lah bertanya. Bertanya cukup itu. Saya yang orang bodoh ini bertanya sama orang yang Tapi pintar. tolong klarifikasi lagi soalnya gini. Teman-teman rekam ya. Ini yang nonton 1.800. Jadi kalau ada jangan direkam. Bukan direkam. Maksudnya ya udah enggak apa. Tidak beraturan, poni saya tidak beraturan. Enggak, bukan masalah itunya. Gini. Jangan nervous. Kan banyak orang yang menuduh Nandar berdusta, namanya Yonatan Nandar, supaya orang menyangka dia mualaf. Sekarang saya tanya sama lu. Dengarkanlah teman-teman Kristen yang Muslim juga dengarkan. Bener enggak dulu gua satu gereja dengan lu di gereja Mesianik? Jawab jujur. Enggak, jangan harus tegas, benar gitu. Ini kan sebuah jawaban juga, walaupun kata itu adalah jawab jujur, gagal. Lu masih mau bertanya apa enggak? Kalau lu masih mau bertanya, jawab dengan jujur.
Ya. Bentar dulu. Ya, silakan. Bentar dulu. Bener enggak dulu gua di Sampai gereja gua Mesianik? ketawanya. Bener enggak dulu gua di gereja Mesianik bersama lu? Kita satu gereja. Bener enggak? Ya. Enggak, harus tegas dong. Ya, benar. Itu jawaban. Emang orang muslim ini nggak pernah puas dengan jawaban. Enggak, gua biar otot-otot tahu kalau ketika kita menjawab tentang Alkitab, mereka itu tidak pernah puas, saudara-saudara. Enggak, gua tidak bertanya tentang Alkitab. Lu tadi bilang kalau lu orang bodol. Lu yang bertanya saja sama gua. Silakan. Iya, udah. Ya enggak, penjelasannya dong. Iya benar, kita satu gereja. Coba harus lengkap karena Kristen kadang-kadang nggak paham. Iya. Oke. Jangan mendesak juga tapi kalau ngomong biasa aja. Iya, oke. Buat ntar dulu, saya minum dulu deh. Ya, nervous si Tasya. Enggak, suara saya hilang. Nervous si Tasya. Nungguin ya. Oke, ini. Apa? Gua jadi stand up comedy. Iya, panas lo, cocok lo. Lu jangan berapologet, lu jadi stand up comedy aja, lumayan miliaran rupiah lo itu gajinya. Iya. Iya, cocok lo. Pinter melucu ya kan. Iya. Udah kayak Ayu Ting Ting kan saya lah. Iya, mirip lah, lu mirip lah. Kalah. Coba dijawab. Tuhan Yesus malah Tuhan Yesus dulu. Ntar dulu, kenapa jadi Tuhan? Enggak, gue sekali lagi gue gini. Kan banyak orang Kristen nondor, Yonatan nondor supaya disebut mu'alaf begini ya. Sekarang gua tanya, bener enggak dulu gua satu gereja Mesianik dengan lu? Jawab dengan jujur dan lantang. Jangan ada dusta di antara kita. Silakan. Iya. Dia itu betul satu gereja Mesianik. Dia dulu itu rajin gereja, tapi saya itu orang yang malas gereja. Tuh. Udah itu sekian, terima kasih. Dulu gua sabar dulu. Dulu gua rajin di gereja atau tidak? Saya tanya. Rajin. Kalau lu malas atau rajin? Lazy woman. Tuh teman-teman ya. Kenapa dia belum mu'alaf? Karena dia orangnya malas ke gereja. Kan dulu, apa hubungannya orang yang malas gereja Mesianik itu dan menjadi mu'alaf? Ya karena lu nggak mau belajar. Bukan masalah belajar dan tidak belajarnya. Ini masalah iman, hati. Bagaimana mungkin hati bisa dipaksakan? Bukan masalah iman. Aduh, si Tasya ini. Udah, lu bertanya aja deh. Udah, lu mau berdebat atau mau bertanya lagi? Lu bertanya tentang agama Islam aja deh. Udah, apalagi? Udah. Kenapa harus ada darah haid? Itu aja kan sudah gue jawab. Gua sudah jawab tadi berulang kali. Belum Kok masuk logika, duh. Belum bisa diterima. Gini loh, Tasya. Gini gua pelan-pelan ya biar lu paham ya. Biar bagaimanapun meskipun lu botol, tetapi lu teman satu gereja waktu di gereja Mesianik. Jadi gua menghormati dan menghargai lu. Gini, ntar dulu, firman Tuhan sendiri berkata, apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Makanya kau tidak dipilih-pilih karena aku merasa pintar. Enggak, gua enggak merasa pintar. Lu kan tadi yang bilang diri kita adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia tidak boleh menyombongkan diri. Tadi yang sombong saja itu dibuang dan dihancurkan sama Tuhan, apalagi manusia. Tadi yang mengatakan lu botol itu lu sendiri atau gua, saya tanya? Lu ya. Lu lah, tadi lu yang ngomong. Nandar. Itu tadi lu ngatain gua botol. Tadi lu mengatakan kalau lu tuh botol, makanya lu maunya bertanya. Saya mengatakan diri saya ini adalah orang-orang yang tidak pintar. Iya, tidak botol tidak pintar itu sinonimnya apa? Beda pengertiannya. Botol itu berarti kan botol tutup minum. Udah, gak usah ngelawak lah, lu serius lah. Ya, oke, serius. Itu tadi sudah gua jawab. Jadi di dalam Torah CBLP, di dalam tradisi dan adat istiadat orang Yahudi,
Ketika seorang istri itu lagi darah haid, lagi menstruasi, mereka itu dipisahkan kamarnya, nggak tidur bareng. Karena dalam agama Yahudi, Takut astagfirullah. masa aku dibilang takut kalah sampai melawak. Siapa bilang takut kalah? Melawan Nandar kayak begini mah itu seupil saya doang yang bisa dilemparkan linking. Jadi lu nantangin gue debat nih. Oke, sekarang gue tanya yang lu. Sekarang gue tanya sama lu. Apa? Gua nanya sama lu nih. Aku mau tidur nih jam 9. Ya wes tidur ah. Tidur ah. Lu di gereja Mesianik itu saksinya masih hidup, si Tasya. Saksinya masih hidup, Kristen dia, bukan Islam. Jadi aku itu dulu berkelana kemana-mana teman-teman, ke gereja Mesianik, ke gereja Tiberias, ke gereja Mawar Saron, ke gereja Betani, ke gereja Katolik. Nah dulu ke gereja Katolik aku hampir aja katekumen, ya, katekumen. Nah, waduh bahaya nih katekumen nih. Ya jadi kalau masuk gereja Katolik itu ketat teman-teman. Kalau masuk ke gereja Katolik itu ketat. Jadi Katolik itu lebih apa ya? Katolik itu tidak segampang itu orang masuk gereja Katolik. Maksudnya nggak segampang gitu orang masuk agama Katolik. Jadi akan dilihat keseriusannya. Kalau gua kan masuk bukan untuk masuk ke agama, gua mau belajar dari dalam gitu kan. Gua itu hampir katekumen. Waduh kata gue ini bahaya nih gue katekumen. Aduh nggak jadi akhirnya gue gereja Katolik. Gitu teman-teman ya. Silakan. Kristen yang mau naik, yang Muslim mau naik silakan. Jangan kalian takut. Yesus bukanlah Allah. Yang Allah hanyalah Allah. Oh. Katekumen itu katekisasi. Jadi sebelum orang masuk agama Katolik itu ada katekisasi dulu. Katekisasi itu penguatan iman. Kayak kalau kita mah apa ya? Kalau dalam Islam itu apa ya? Kalau dalam Islam itu belajar dulu lah, itu ya. Pengenalan lah, pengenalan.